그럴 때 들어가가지고 엎어가 빡 하면 뭘 거야 아마. 원, 투 이렇게 때리란 말이야 임마. 어? 해봐 한번. Halo sobatku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih berharap diperhatikan sama mantan? Kembali lagi bersama saya Joe Smith yang akan merangkum sebuah film dari negara Annyeonghaseyo yang berjudul Secretly Greatly tahun 2013. Seperti judulnya, film ini berkisah tentang seorang mata-mata Korea Utara yang ditugaskan menyamar di Korea Selatan dan menunggu misinya yang tak kunjung datang. Namun semua itu berubah ketika komandannya memberi perintah untuk melakukan sebuah misi, yaitu penasarin? Tidak usah berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Wah, culo itu aju. Ah, karim, ay, kamati sila kaya. 나는 들깨로 태어나 괴물로 길러졌다. Cerita diawali dengan agen superior Korea Utara bernama Ryu Hwan yang akan dikirim ke Korea Selatan untuk menjadi mata-mata. Sebelum mengirim Ryu Hwan, kolonelnya bernama Kim Tae-won mengatakan jika ini adalah pertemuan yang terakhir bagi mereka berdua. Dan jika mereka bertemu lagi, hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu berkumpul sebagai saudara atau saling membunuh. 우리가 다시 만나는 경우는 두 가지뿐이다. 원수가 돼서 서로를 죽이기 위해서거나 죽디 말라. 위대한 조국의 영광을 두 눈으로 보라. 조선민주주의 인민공화국 만세! Dua tahun kemudian, inilah sosok Ryu Hwan yang sudah menyamar sebagai Donggu, si orang dungu. 짱돌이다. Ia pun sering dibuli oleh anak-anak kecil di sana dan harus tetap terlihat bodoh meski diperlakukan seperti apapun. Donggu tinggal bersama seorang ibu-ibu yang mempunyai warung kelontong dan seorang pemuda malas, anak dari ibu tersebut yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Saking menghayati perannya sebagai orang idiot, Donggu setiap harinya harus menampilkan ingus yang belepotan serta rela jatuh dari tangga setiap harinya agar orang-orang di sekitar tidak curiga padanya. 잘한다, 어? 아, 그러다 죄지겠냐? Selama 2 tahun penyamarannya, Donggu selalu mengamati setiap kegiatan orang-orang di sekitar sembari menunggu misi yang tak kunjung diberikan dari atasannya. 임무의 크고 작음은 상관없다. 이 지역 사람들의 오전 동선을 거의 모두 파악할 수 있다. 선수님 58세, 통칭 슈퍼알매. 윤유란 22세, 여기가 요충지다. 똥꾸 너 이 새끼 우리 누나 쳐다보지 말랬지. 18세, 고등학생. 윤유란과 남매. 때가 오면 손모가지 썰어 죽었어. Pekerjaan Donggu setiap harinya hanyalah menjaga toko kelontong milik ibu tadi, sembari berpura-pura tidur dan berlaga bodoh untuk memaksimalkan perannya. 하루 중 제일 한가한 시간. 연기일 뿐. 한밤중에 흘러들어온 계집. 침착하자. 침착해. 담배 주세요. 동구, 수고해. Tidak lama kemudian, ia dihampiri seorang pengantar paket yang bernama Sanggu. Ia juga ternyata adalah mata-mata dari Korea Utara yang sudah melakukan penyamarannya selama 16 tahun. Donggu lalu curhat padanya tentang misinya yang tak kunjung diberikan dari markas. Ia beranggapan jika dirinya sudah tidak dipedulikan lagi oleh negaranya. 에라이 씨. 길에서 똥꾸 너 이 새끼 우리 누나 쳐다보지 말랬지. 야 같이 가. 씨. Keesokan harinya, kakak angkat Donggu yang bernama Jodu mencoba mengajarkannya seni bela diri karena merasa kasihan melihat Donggu yang sering dibuli.
그럴 때 들어가가지고 엎어가 빡 하면 뭘 거야 아마. 원투 이렇게 때리란 말이야 임마. 어? 해봐 한번. Untungnya, itu hanya hayalan dari Donggu semata. Tidak lama kemudian ia bertemu kembali dengan Paman Sanggu yang mengirimkannya sebuah paket berisi foto ibunya yang sudah 11 tahun tidak pernah ia kunjungi. 아들 유한이 11년 만에 인사. Kemudian terdengar kabar jika ada salah satu pendatang baru yang tinggal tak jauh dari tempat Donggu berada. Ia pun mencoba mengunjungi tempat tersebut dan mendapati ciri khas sepatu yang hanya diperuntukkan pada anggota militer Korea Utara. Sehingga ia merasa jika orang ini adalah salah satu agen yang menyamar seperti dirinya. 안녕. 저도 왔습니다. 65세, 통칭 고영감. 보일러 끈 거죠? 미치겠다 정말. Malam harinya saat Donggu sedang melatih fisiknya agar tetap bugar, kedatangan seorang pria berambut kuning-kuning ngambang di kali bernama Haradang. Maaf, Hairang maksudnya. 역시 넘버원 실력 녹슬지 않았구만 기래. Hairang ternyata adalah seorang anak jenderal yang seangkatan dengannya saat masa pelatihan dulu. Ia juga menjelaskan jika kedatangannya kali ini hanya untuk mengawasi Donggu dan memastikan apakah ia telah berkhianat atau tidak. 너도 내가 낙하산 인가 알고 있었구나. 지난 2년간 남조선 흰쌀밥 처먹은 놈으로 개미. 2년이 20년 같아서. 농무는 바보 임무나 잘 수행하라오. Keesokan paginya, Donggu mengamati Hairang yang terlihat tampak mencurigakan dan segera mengikutinya sampai ke sebuah hotel yang ternyata 난 2년 동안 대기만 했는데 대체 어떤 역사를 이룩하고 가는지. di sini Hairang pun mulai jujur jika misinya kali ini adalah menyamar sebagai pemusik rockstar yang memaksanya harus berpenampilan seperti itu. Sedangkan Donggu merasa iri padanya karena misi penyamarannya hanya sebagai orang idiot saja. 진정한 인민의 왁을 보여주어서. Malam pun tiba. Donggu dikejutkan dengan seorang bocil yang meminta tolong padanya untuk mencari kakaknya yang hilang dan membuat ibunya sangat khawatir. Sehingga ia harus melakukan penyamaran untuk mencari bocil tersebut yang ternyata sedang berada di sebuah tempat cukur di dekat situ. 집안에 한 번 더 찾아봐. 우리도 어여 흩어져서 찾아보자고. 어? 란 씨. 밥길이 위험하니까 라니 씨랑 제가 갈 테니까 참. 내 공작구역에서 깝치지 마라. 꼬맹일 이대로는 안 되지. 여기까지 쫓아가면 어쩌야? 그럼 그 과자 주세요. 이거 줄 테니까 얼른 들어가라. 기회 봐서 다음에 엄마한테 내 직접 말할게. 써야 돼. Namun sayangnya Donggu yang sedang mengintip tiba-tiba kepergok warga sekitar yang sedang melakukan pencarian juga. Dan 당신은 변호사를 선임할 권리가 있으며. 이 새끼. 우리 동네 변태가 있는 것 같아요. keesokan harinya
kita diperlihatkan seorang agen mata-mata Korea Utara yang membelot dan sedang diinterogasi oleh pihak intelijen Korea Selatan. Ia ditanyakan perihal beberapa kasus kematian dari agen Korea Utara yang sedang menyamar di Korea Selatan. Ia pun membeberkan informasi jika hal itu adalah perbuatan dari pasukan khusus Korea Utara yang ditugaskan untuk mengeksekusi para agen pengkhianat negara. Dan tiba-tiba 같은 인간들에게 당할 바보가 아니란 말이야. di sisi lain, Donggu dikunjungi oleh Paman Sanggu yang terlihat cemas dan tergesa-gesa. Paman Sanggu mengatakan jika ia ingin meminjam pistolnya dan berniat pulang ke Korea Utara karena mendengar kabar jika keluarganya di sana telah dihabisi oleh negaranya sendiri. 더 달라. 서상구 소위, 깨끗하게 자결하라. 소자로서의 명령이오. 아무것도 모르는 그냥 용맹한 공화국의 전사로 돌아오시죠, 아저씨. Malam harinya, Donggu yang sedang menulis surat untuk ibunya tiba-tiba dihampiri oleh pria misterius dan mengarahkan sebuah pistol padanya. Ia mengatakan kalau Donggu berkhianat seperti agen lainnya, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Donggu yang merasa jika pria ini sudah salah menilainya, mencoba memperingatinya dan 공화국의 명예가 걸려 있어. 당기면 동무는 죽어. 동무의 존재를 잊지 마시오, 조장 동지. 새끼, 뭐가 저리 날래네. 나를 조장이라 불렀어. di sini terungkap jika pria misterius itu bernama Haijin. Ia adalah junior Donggu saat di akademi militer dahulu yang sangat mengaguminya dan menjadikan Donggu sebagai panutannya. 오성조 예비전 리에진 동무. 아 새끼, 그건 뭔 말이라도 해주지. 동지가 날 기억해줬어. Keesokan paginya, seperti biasa Donggu yang sedang menjaga toko dihampiri oleh Haijin yang ternyata ditugaskan menyamar sebagai anak SMA di daerah itu. Tidak lama kemudian Donggu mencegat seorang kurir yang dikiranya adalah Paman Sanggu. Namun kurir itu mengatakan jika sejak kemarin Paman Sanggu sudah tidak bisa dihubungi dan tak ada kabar lagi darinya. Mendengar hal itu, ia pun menaruh kecurigaan terhadap Haijin. Malamnya, Donggu mencoba menggali informasi tentang maksud dan tujuan Haijin ditugaskan ke Korea Selatan. Haijin pun langsung mengatakan jika ia ditugaskan untuk menggantikan area Paman Sanggu yang sudah dikirim kembali ke Korea Utara. Tidak lama kemudian muncul seorang gadis penduduk sekitar yang sedang digoda oleh atasannya dan mencoba berbuat skidi papap padanya. Mereka yang melihat hal itu awalnya ingin mencoba membantunya, akan tetapi adik dari perempuan itu pun muncul dan mengusir bapak mesum tersebut. Merasa tidak terima, Pak Mesum itu mulai mengancam akan memecat kakaknya karena sudah menolak tawarannya. Dan 유준이 놈 용하는데 문제 생기는 거 아닙니까? 너 핸드폰 있지? 정면 안 보면 죽습니다. 유란히 자르면 이 사진들 전국에서 보게 될 겁니다. 이제 동영상입니다. 더. 그렇지. keesokan paginya, dikarenakan banyak kejadian aneh yang tidak beres, mereka bertiga pun berkumpul untuk mendiskusikan hal tersebut. Tapi tidak lama kemudian, 소주, 맥주, 우리 동상이 대주겠다는데. 내가 개뿔도 없을 때 외상으로 물건 대주면 너 어디야? 아이고야. 깜짝이야, 깜짝이야. 아이고, 이거 누구야?
우리보다 2년 더 이곳에 있었어. 안 돼. 오라고. 가만히 있어. 다고. 나서지 말고 가만히 있어라. 가만히 있어. Kakak angkat Donggu yang tak terima dengan kejadian yang menimpa ibunya segera menuju ke tempat para preman tadi berada. Namun sesampainya di sana, ia hanya jadi bulan-bulanan para preman di situ. Donggu dan Haejin yang sudah menguntit kakaknya dari tadi menyuruh Haejin untuk mengatasi masalah itu karena wajahnya belum dikenal dari orang-orang di situ. 죽이면 안 돼? 옷도 빌려 입고 왔구만. 많이 아파. 아프게는 임마. 다 전부 다 병원 실려갔어 임마. 주석이가 짱이지. 형만 믿고 살면 돼. 알았어? Keesokan paginya, hal tak diduga pun muncul ketika pihak Korea Utara memutuskan untuk berdamai dengan Korea Selatan dan akan menarik semua agen mata-matanya untuk dipulangkan lalu dieksekusi mati. Kolonel Kim yang mendengar akan hal itu menyarankan jika sebaiknya agen mata-mata mereka ditugaskan untuk bunuh diri saja daripada menarik mereka semua pulang ke Korea Utara. Kolonel Kim pun berjanji akan membereskan setiap agen mata-mata yang tidak melakukan perintah tersebut. 변절할 우려가 크다 하고 남조선에 보냈었지. 이게 다 끝나서 동무가 다짐한 대로 다 처리하라. Dan untuk pertama kalinya, Donggu yang sedang bersantai mendapat pesan dari negaranya. Namun sayangnya ia terkejut melihat perintah yang diberikan adalah misi bunuh diri. 우리 팀에서는 우리 둘만 남았다. 함께 가자. 만세! Malamnya, mereka bertiga berdebat tentang misi bunuh diri yang telah diperintahkan kepada semua agen. Haejin bersikeras menyatakan jika mereka harus melaksanakan perintah tersebut. Dan jika tidak, dia akan mengeksekusi setiap agen yang mencoba membantah perintah tersebut. Donggu menolak akan hal tersebut karena ingin memastikan keadaan keluarganya terlebih dahulu. Ia berjanji akan menyelidiki penyebab kenapa misi bunuh diri ini diluncurkan. 쌍간나 새끼들, 네가 뭐가 어디래? 내래 반드시 죽여주겠어. 쏘라. 공화국 최고 전사가 장을 죽여야 합니까? 지금 날려 쏘라. 두려워하지 마. 방법이 있을 거야. Di tempat lain, pemimpin intelijen Korea Selatan yang bernama Kapten Seo menemukan beberapa mayat yang diduga adalah agen mata-mata dari Korea Utara. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari agen Korea Utara yang masih hidup untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Donggu dan mengajaknya bergabung dengan pihak Korea Selatan agar terhindar dari ancaman Korea Utara. Kapten Seo berjanji akan memberinya perlindungan bersama agen lainnya yang masih hidup jika mereka mau berpihak ke Korea Selatan. 그걸 알려주는데도 이것들이. 위치 추적 장치다. 또 이하로 떨어지면 신호가 멈춘다. 원유한이 곧 움직일 거다. Keesokan paginya, Donggu membulatkan tekadnya untuk keluar dari penyamarannya sebagai orang dungu dan berpamitan kepada semua warga sekitar. 어머니 만나러 가는데 머리 좀 단정히 하고 싶다. 좋은 아침이에요.
유준이하고 상의해. 네. 그만하고 공부도 열심히 해. 같이 시수 한번 타보고 싶었는데. 왜? 밥이 작냐? 제자리로 돌아가려고요. 국 식는다. 밥은 먹고 가. 안주머니에 통장 있으니까 채비해. 저 이거 못 받아요. 잘 먹고 잘 살아. 너 얼른 가. 수술 받으세요. 외상값은 꼭 갚고 옷 좀 여미고. Di sisi lain, Kapten Seo mendapatkan kabar jika Kolonel Kim telah sampai di Korea Selatan. Ia lalu menghubungi Donggu dan memintanya untuk tetap waspada akan kehadiran Kolonel Kim. Karena di dalam tubuh mereka telah dipasangi alat pelacak. 잡혀이가 있어. 총교관 동지가 그걸 보고 우리를 찾아올 거야. 이거 어차피 우리 만나려고 했던 거 아니네? 일단 장소를 옮기자. Di sebuah gedung tua, Donggu pun bertemu dengan Kolonel Kim yang datang bersama beberapa anak buahnya. Tanpa basa-basi, Donggu langsung menanyakan kepada sang kolonel tentang kabar dari ibunya karena hal itulah yang menjadi alasannya untuk tidak mematuhi perintah bunuh diri tersebut. Namun sayangnya, sang kolonel menolak untuk menjawab hal itu dan 대답해 주시라요. Donggu yang berhasil mengalahkan Kolonel Kim mulai mengarahkan pistol padanya, tapi tiba-tiba 맞아, 나 똥구야. 친구뿐이야. mereka pun kabur menuju sebuah apartemen tua dan bertemu dengan Paman Sanggu yang katanya sudah menyiapkan beberapa senjata untuk mereka. Tapi tak disangka, mereka pun ditipu oleh Paman Sanggu yang ternyata adalah seorang profesor pengkhianat yang menjadi buronan Korea Utara selama ini. Faktanya, Profesor Sanggu adalah orang yang menentang terbentuknya pasukan khusus Korea Utara seperti status Donggu dan Haerang saat ini. 이무혁 대장에게 부대 창설을 반대한 교수가 도주로 따윈 없어. 여기가. 오랜만이야, 최현우. 기래. 지금 내 새끼 죽이라니까! 싫어! Paman Sanggu yang merasa terdesak karena semua anak buahnya telah dikalahkan, mulai mengatakan sesuatu hal yang membuat Donggu menjadi sedih dan frustasi. 이때와 동시에 전부 수용소에 수감됐어. 놈들이 살아있을 것 같네? 밥만 먹여주면 남조선의 기회가 될. 정신 차려. 처형됐어. 한다. 먹으라. 묻고 싶은 게 있어. 조장이 출정하던 날 조장이 꺼내준 거요. 사겨볼까 하고. 너랑 똑같이 생겼더만. 위대하신 증명조사 날이 지금 뭐 하는 거야? 우리 어머니가 그 기억 뭐 들어가야 돼. 네가 없다고!
Kolonel Kim yang sudah sampai di lokasi segera mengerahkan pasukannya untuk mencari Donggu dan Haerang yang bersembunyi di gedung tersebut. Tapi tidak lama kemudian Kapten Seo beserta timnya sudah berada di tempat itu juga untuk menghentikan pergerakan Kolonel Kim. Namun sayangnya mereka dihadang oleh para sniper di sekitar situ yang membuat beberapa anggotanya terluka parah. Hae-jin pun langsung berinisiatif membantu para pihak Korea Selatan dan 빨리 가서 조장을 살려. 공화국의 전사들은 들어라. 여기서 죽는다. Kapten Seo beserta timnya yang berhasil masuk area gedung lalu dikejutkan dengan sebuah bom yang bertujuan untuk menghadang pergerakan mereka. Dan akhirnya sang kolonel berhasil menyusul Donggu dan Haerang yang sudah menunggunya di atas gedung. Dan terjadilah pertarungan final di antara mereka. 끝판왕 엽좋은다 야. 연결하라. Tak disangka, Donggu kewalahan menghadapi sang kolonel yang telah menghajarnya habis-habisan. Saat ingin menembak Donggu, tiba-tiba sang kolonel pun tertembak oleh Hae-jin yang menyamar sebagai militer Korea Selatan. Merasa sudah terdesak, sang kolonel pun mengeluarkan sebuah bom dan berencana mati bersama para agen-agen di situ. Akan tetapi, 조국을 위해 함께 가자. 겁나게 줄기다가면 그만인 거지. 내가 할 거야. setelah itu Hae-jin berniat mengulur waktu agar Donggu bisa kabur dari pihak Korea Selatan. Namun Donggu masih merasa frustasi dengan keadaan yang sudah menimpa dirinya. Kapten Seo pun berusaha memujuk mereka berdua agar tetap tenang dan akan memberikan perlindungan kepada mereka berdua. Hae-jin yang sangat memegang teguh pendiriannya untuk tidak berkhianat pada Korea Utara terpaksa melakukan perlawanan. Dan 정신 차려 원료한. 모르겠어. 제 자리라고. 내 말 들어 리에진. 종구 돌려 이 개새끼들아. 멈추라고! Itulah tadi rangkuman cerita dari film Secretly Greatly tahun 2013 dengan ending yang mengharukan. Bagaimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga film ini dapat menghibur waktu santai Anda sejenak. Saya Joe Smith undur pamit dan Every day, late at night, not okay. All I want,
and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think